Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Deva Meilandri, NIM 118222001 sebagai pemateri pertama dari kelompok 13. Tema dari kelompok 13 akan membahas tentang delik adat. Terdapat 3 subjudul pembahasan, antara lain yang pertama, pengertian dari delik adat, yang kedua, sistem dan sifat delik adat, dan yang ketiga tentang pengadilan adat. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja memasuki pembahasan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian dari delik adat. Delik adat ini memiliki nama lain atau yang disebut dengan hukum pidana adat dan hukum pelanggaran adat. Adapun pengertian dari delik adat ini dapat dikaji menurut beberapa pendapat para ahli. Antara lain yang pertama, menurut Van Vollenhoven yang mengatakan bahwa delik adat ini merupakan suatu bentuk peristiwa atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena menimbulkan kesalahan walaupun hanya berupa kesalahan yang kecil saja. Selanjutnya, menurut pendapat Terhar yang mengatakan bahwa delik adat ini adalah setiap gangguan dari suatu pihak terhadap keseimbangan, di mana setiap pelanggaran itu dapat berasal dari suatu pihak atau perorangan yang dapat berwujud ataupun tidak berwujud, sehingga mengakibatkan timbulnya reaksi besar ataupun kecil menurut ketentuan adat yang berlaku. Reaksi adat ini haruslah dilakukan karena untuk memulihkan keseimbangan yang telah terganggu tadi dengan cara pembayaran berupa uang ataupun barang. Terakhir, mengenai pendapat dari Bushar Muhammad bahwa delik adat ini adalah suatu perbuatan sepihak dari seorang ataupun kumpulan perorangan yang sifatnya mengancam, menyinggung ataupun mengganggu keseimbangan dalam kehidupan persekutuan yang dapat bersifat material ataupun imaterial terhadap orang ataupun sekelompok masyarakat yang berupa kesatuan. Tindakan atau perbuatan yang demikian mengakibatkan suatu reaksi adat yang dipercayai dapat memulihkan keseimbangan yang telah terganggu, antara lain dengan berbagai cara, misalnya pembayaran adat yang dapat berupa uang atau barang, mengadakan selamatan, memotong hewan yang berukuran besar ataupun berukuran kecil. Maka dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa delik adat ini adalah aturan-aturan adat yang mengatur tentang peristiwa ataupun perbuatan kesalahan yang berakibat terhadap terganggunya keseimbangan masyarakat, sehingga perlu untuk diselesaikan atau dihukum agar keseimbangan masyarakat tersebut tidak terganggu. Maka di dalam hukum delik adat ini dapat diuraikan tentang peristiwa dan perbuatan yang bagaimana yang merupakan delik adat dan bagaimana cara menyelesaikan sehingga keseimbangan masyarakat tadi tidak lagi terganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya, yaitu bagian B, sistem dan sifat delik hukum adat. Adapun sifat delik hukum adat ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu tradisional magis religius, yang dimana mempunyai arti suatu bentuk perbuatan yang tidak boleh untuk dilakukan karena mengganggu keseimbangan masyarakat, bersifat turun-temurun dan memiliki korelasi dengan keagamaan. Adapun yang kedua yaitu menyeluruh dan menyatukan, yang dimana mempunyai makna tidak dapat memisahkan antara delik yang bersifat pidana ataupun perdata dan tidak membedakan antara kejahatan sebagaimana delik hukum dan pelanggaran sebagai delik perundang-undangan. Yang ketiga yaitu tidak pre-excited, yang dimana di dalam delik ini tidak menganut sistem pre-excited religious, tidak seperti hukum pidana barat sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 1 KUHP yang mempunyai arti
tiada suatu delik melainkan atas kekuatan aturan pidana di dalam undang-undang yang telah ada terlebih dahulu dari perbuatan tersebut. Yang keempat yaitu tidak menyamaratakan. Hal ini dilihat dari timbulnya suatu reaksi atau korelasi dengan terganggunya keseimbangan masyarakat serta siapa pelaku perbuatan delik itu dan apa latar belakangnya, sehingga setiap pelaku delik hukum adat tidak menyamaratakan, begitu pula peristiwa dan perbuatannya. Adapun yang kelima yaitu terbuka dan lentur. Hal ini dapat dikatakan terbuka dan lentur dapat dilihat dalam unsur-unsur yang baru yang dapat berubah, baik yang datang dari luar ataupun karena perubahan dan perkembangan masyarakat di lingkungan itu sendiri. Yang keenam, terjadinya delik adat apabila adanya tata tertib adat setempat yang dilanggar atau dikarenakan adanya suatu pihak merasa dirugikan sehingga timbul reaksi dan korelasi dan serta keseimbangan masyarakat menjadi terganggu. Adapun yang ketujuh yaitu delik aduan. Hal ini dapat terjadi ketika adanya delik adat yang mengakibatkannya mengganggu keseimbangan keluarga, maka untuk menyelesaikan tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan harus ada pengaduan, harus ada pemberitahuan dan permintaan untuk diselesaikan kepada kepala adat. Untuk sub yang kedua yaitu sistem delik hukum adat. Adapun sistem delik hukum adat ini terbagi menjadi dua, yaitu suatu pokok dasar. Hal ini dilihat dari unsur kesalahan tidak merupakan syarat mutlak dan kadang-kadang ada delik-delik tertentu dalam hukum pidana adat yang sama sekali tidak perlu adanya pembuktian tentang adanya kesenjangan atau kealpaan. Yang kedua yaitu pihak yang menentang peraturan hukum adat. Siapa saja yang turut menentang peraturan hukum adat diharuskan untuk memenuhi usaha yang diwajibkan untuk memulihkan kembali pertimbangan hukum. Jadi semua orang yang ikut serta melakukan kejahatan atau melawan delik harus ikut bertanggung jawab. Persoalan ini dalam tataran praktis harus dibagi menjadi dua persoalan, yaitu tentang penerapan hukum pidana adat material atau hukum pidana adat formil atau sanksi adat bagi pelanggaran delik umum. Dalam kenyataan, meskipun dianggap bertentangan dengan mekanisme formal yang berlaku, bentuk penyelesaian melalui peradilan adat dalam komunikasi masyarakat tradisional masih menjadi pilihan utama dibandingkan mekanisme peradilan formal. Realitas ini bukan hanya kenyataan milik masyarakat Indonesia saja, tetapi juga dimiliki oleh banyak masyarakat pendalaman di banyak tempat di dunia. Beberapa faktor yang mendukung hal ini di antaranya terbatasnya akses masyarakat terhadap sistem hukum formal yang ada, terus masyarakat tradisional di daerah terselektor yang mendukung hal ini di antaranya terbatasnya akses masyarakat terhadap sistem hukum formal yang ada, terus masyarakat tradisional di daerah terisolasi pada dasarnya masih memiliki tradisi hukum yang kuat berdasarkan hukum adatnya. Konsep peradilan adat yang dimana peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit menyebutkan istilah dan menyelesaikan konsep peradilan adat adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Papua. Terus undang-undang ini menegaskan penegakan dan penghormatan negara terhadap eksistensi peradilan adat di bumi Papua. Menurut pasal 51 ayat 1 undang-undang tersebut, peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat.